Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan suatu materi bernama kelistrikan. Oke, untuk anggota dari kelompok 4 sendiri terdiri dari saya, yaitu Eko Roleja Nazar Prayoga. Lalu dilanjut oleh rekan saya yang pertama Muhammad Egan Nias Paradis, Ahmad Habibur Rahman Aziz, Ahmad Mufid Faisal, Jasak Fahru Roji, Fania Naurazia, dan yang terakhir adalah Ini Nawa Wapakaya. Untuk subbab kami seperti ini, lalu dilanjut oleh subbab yang pertama yakni baterai, arus listrik, dan hukum Ohm. Lalu untuk baterai listrik itu dijelaskan sebagai sumber energi yang mengubah energi kimia menjadi energi listrik melalui reaksi redoks. Oke, untuk prinsip kerja baterai itu karena adanya perbedaan potensial yang muncul antara elektroda dan elektrolit memungkinkan arus mengalir ketika baterai dihubungkan ke rangkaian tertutup. Dan untuk contoh baterai ada seperti ini, yakni baterai diesel dan baterai AA. Lalu untuk arus listrik, yakni arus listrik sendiri merupakan aliran muatan yang bergerak melalui jalur penghantar yang tersambung penuh. Karena itu, arus hanya dapat mengalir pada rangkaian tertutup, bukan rangkaian terbuka. Besarnya arus diukur dalam satuan ampere dan menggambarkan banyaknya muatan yang melewati titik tertentu per satuan waktu. Dan ini adalah perbedaan antara rangkaian terbuka dan tertutup. Lalu untuk contoh soal seperti ini. Lalu lanjut oleh hukum Ohm. Jadi hukum Ohm yaitu hubungan linear antara tegangan dan arus pada konduktor logam, sehingga hambatan itu bernilai konstan. Konsep ini memungkinkan kita menghitung salah satu variabel listrik jika dua lainnya diketahui, serta memahami perubahan arus ketika tegangan berubah. Seperti pada contoh bohlam senter yang mengalami penurunan tegangan baterai. Jadi semakin baterainya itu semakin melemah, maka senter itu semakin redup atau mungkin bisa sampai mati. Lalu untuk contoh soal dari hukum Ohm yaitu seperti ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Egan Nias Paradis dengan NIM belakang 051. Di sini saya akan melanjutkan pada bab yaitu konsep resistivitas dan suhu. Oke, konsep resistivitas dan suhu. Resistansi R kawat itu seragam berbanding lurus dengan panjang I dan berbanding terbalik dengan luas penampang A. Yang dirumuskan dalam gambar ini yaitu R sama dengan Pi per A. Dengan Pi atau Rho yang dinamakan Rho, Pi itu Rho, yang disebut resistivitas yaitu konstanta yang bergantung pada jenis material. Satuannya adalah ohm meter. Jadi ohm meter. Oke, next berikut adalah tabel yang ada di jurnalnya. Ini tentang tabel tentang resistivity and temperature coefficients. Nah, ini bisa dilihat untuk material. Contohnya adalah material pada silver itu dengan resistivity pro ohm meternya itu 1,59 dikali 10 pangkat min 8 dengan temperatur koefisiennya yaitu 0,0061 dan seterusnya. Oke, selanjutnya adalah nilai resistivitas itu berbeda untuk tiap bahan dipengaruhi oleh kemurnian, perlakuan panas, suhu, dan faktor lain. Yang pertama adalah perak, itu memiliki resistivitas terendah, yaitu konduktor terbaik tetapi mahal. Selanjutnya adalah tembaga, itu hampir sebaik perak dan lebih murah. Dan dia itu paling umum dipakai untuk kabel-kabel seperti itu. Lalu aluminium itu memiliki resistivitas lebih tinggi, tetapi itu juga lebih ringan, sehingga digunakan dalam saluran transmisi karena memberikan resistansi lebih rendah untuk berat yang sebanding dengan tembaga. Kebalikan dari resistivitas itu disebut dengan konduktivitas listrik dengan satuannya yaitu ini. Dengan sebelumnya adalah rumusnya ini dengan satuannya itu tetap sama yaitu ohm kali meter tapi ada pangkat min satunya.
Oke, selanjutnya adalah resistivitas suatu material bergantung pada suhu. Pada logam, resistivitas itu meningkat seiring dengan kenaikan suhu karena atom-atomnya itu bergetar lebih kuat dan menghambat aliran elektron. Untuk kenaikan ini hampir linear jika perubahan suhu itu tidak terlalu besar dan dapat dinyatakan dengan rumus seperti ini, yaitu T sama dengan awal ditutup dalam buka kurung 1 ditambah pi buka kurung lagi T min T awal lalu ditutup kurung. Selanjutnya adalah untuk semikonduktor. Nilai B itu bisa negatif karena peningkatan suhu membuat lebih banyak elektron menjadi bebas sehingga resistansi itu justru menurun. Selanjutnya adalah energi listrik dan pemanfaatannya. Energi listrik dan pemanfaatannya. Energi listrik itu sangat bermanfaat karena dapat dengan mudah diubah menjadi berbagai bentuk energi lain. Contohnya itu pada motor listrik. Itu diubah energi listrik itu menjadi energi mekanik. Selanjutnya adalah pemanas listrik, kompor, pemanggang roti, pengering rambut. Nah, itu mereka itu mengubah energi listrik menjadi energi termal. Selanjutnya adalah bola lampu pijar. Energi listrik itu diubah menjadi cahaya, tampak, dan panas, yaitu kurang lebih 90% itu menjadi panas. Proses konversi energi listrik dalam perangkat seperti lampu atau pemanas. Energi listrik itu diubah menjadi energi termal atau cahaya. Banyak tumbukan itu terjadi antara elektron bergerak dan atom kawat. Setiap tumbukan itu mentransfer energi kinetik elektron ke atom, menaikkan energi kinetik atom. Selanjutnya adalah peningkatan energi kinetik atom itu menyebabkan kenaikan suhu elemen kawat. Panas yang dihasilkan itu dapat berpindah dengan cara yaitu melalui konduksi konveksi ke udara atau pemanas atau pengering rambut. Lalu juga dalam melalui radiasi atau pemanggang roti dan bola lampu. Selanjutnya adalah rangkaian rumah tangga yang memakai listrik. Jadi ada perangkat rumah tangga itu dihubungkan dalam rangkaian paralel agar itu masing-masing mendapat tegangan standar. Misalnya adalah 120 volt di Amerika Serikat. Jika sekring putus atau pemutus arus terbuka, itu total arus harus diperiksa. Arus total itu sama dengan jumlah arus dari semua perangkat yang terhubung. Contohnya itu, jika rangkaianmu itu menggunakan sekring 20A dan arus melebihi batas tersebut, sekring akan putus. Untuk mencegah kabel itu terlalu panas dan menyebabkan kebakaran. Selanjutnya adalah sekring dan pemutus arus. Rumah itu memiliki beberapa rangkaian, masing-masing itu dilengkapi sekring atau pemutus arus sendiri. Jika rangkaian itu kelebihan beban, beberapa perangkat harus dimatikan atau dipindahkan ke rangkaian lain. Sekring dengan 30 ampere itu digunakan untuk kabel lebih tebal. Sekring itu harus sesuai dengan ukuran kabel. Jangan pernah mengganti sekring dengan nilai yang lebih tinggi. Sekring atau pemutus arus itu berfungsi sebagai saklar pengaman yang memutus aliran listrik jika arus itu melebihi batas aman. Selanjutnya adalah rangkaian terbuka dan resistansi kabel. Ketika sekring putus atau pemutus arus itu terbuka, selanjutnya adalah terjadi rangkaian terbuka atau tidak ada arus yang mengalir, atau dinyatakan dalam R itu unlimited. Kabel listrik itu memiliki resistansi kecil, tapi jika arus itu besar, panas itu meningkat sesuai dengan 12R dikali O. Kabel tebal itu memiliki resistansi lebih kecil sehingga dapat mengalirkan arus lebih besar tanpa terlalu panas. Selanjutnya adalah kabel yang mengalirkan arus itu melebihi kapasitasnya, dikatakan kelebihan beban. Selanjutnya adalah kelebihan beban dan korsleting. Kelebihan beban itu terjadi ketika terlalu banyak perangkat menarik arus pada satu rangkaian. Korsleting atau hubungan arus pendek itu terjadi ketika dua kabel yang seharusnya terpisah itu bersentuhan. Akibatnya korsleting resistensi itu sangat rendah. Arus itu menjadi sangat besar, kabel cepat panas dan dapat menyebabkan kebakaran. Korsleting itu harus segera diperbaiki untuk mencegah bahaya kebakaran listrik. Nah, selanjutnya adalah arus bolak-balik. Jadi arus bolak-balik adalah arus yang berubah arah berkali-kali dalam setiap detik dan umumnya terbentuk gelombang sinusoidal. Ini contohnya itu ada di gambar 3.1 di mana elektron-elektron di dalam kawat pertama-tama bergerak ke arah satu arah,
kemudian berbalik ke arah yang berlawanan. Arus yang disalurkan ke rumah-rumah dan gedung-gedung di seluruh dunia pada umumnya adalah arus bolak-balik AC, yang dimana itu merupakan contohnya. Kemudian arus yang positif karena elektron mengalir ke satu arah dan negatif ketika mengalir ke arah berlawanan. Dari grafik 3.1b yang ini, yang B ini dapat dilihat bahwa arus AC memiliki nilai rata-rata 0 karena jumlah waktu arus mengalir ke satu arah sama dengan waktu mengalir ke arah sebaliknya. Namun hal ini tidak berarti tidak ada daya yang dikonsumsi atau tidak ada panas yang dihasilkan oleh resistor. Elektron tetap bergerak maju mundur dan menghasilkan panas. Ini ada formula dari arus bolak-balik, dari tegangan AC, arus AC, nilai RMS, daya rata-rata, dan frekuensi AC. Ini untuk rumus utamanya itu ada di sini. Kemudian ini keterangan, yaitu untuk tegangan AC itu merupakan tegangan perubahan periodik, arus AC merupakan arus sinusoidal, kemudian nilai RMS nilai efektif, daya rata-rata adalah daya sebenarnya yang dihasilkan, dan frekuensi AC merupakan hubungan kecepatan sudut dan frekuensi. Ini contoh soalnya, yaitu ada sebuah pengering rambut dengan daya 1500 watt dihubungkan ke sumber listrik AC 120 volt. Yang A, tentukan hambatan dan arus puncaknya. Kemudian yang B, apa yang terjadi jika alat ini dihubungkan ke sumber 240 volt. Nah, ini untuk penyelesaiannya, yang A dengan mensubstitusikan data yang diketahui ke dalam rumus yang telah ditulis di sini, ya. Ini disubstitusikan, diberikan hasilnya 9,6. Kemudian yang B juga sama, tinggal memasukkan datanya saja ya ke rumus-rumus yang ini. Rumus ini rumusnya juga ada di sini. Kemudian diberikan hasilnya 6000 watt. Kemudian ada pandangan mikroskopik arus listrik. Arus listrik adalah akibat dari gerakan kolektif elektron bebas dalam konduktor di bawah pengaruh medan listrik. Kecepatan hanyut elektron kecil, tetapi efek arus listrik terjadi ketika karena perambatan medan listrik sangat cepat. Pemahaman mikroskopik ini menjelaskan mengapa arus bisa mengalir cepat meski elektron bergerak lambat. Kemudian ada persamaan pentingnya, ini persamaan utamanya yaitu adalah arus listrik sama dengan ini tuh jumlah elektron bebas plus satuan volume. Yang E ini muatan satuan elektron, yang A ini luas penampang kawat dalam meter kuadrat, kemudian VD di kecepatan hanyut meter per second. Ini contoh soalnya, yaitu ada sebuah kawat tembaga dengan diameter sekian, arus sekian, kemudian massa molarnya juga diketahui, kerapatan tembaganya juga ada, konstanta Avogadro, dan sama muatan elektronnya. Nah ini ya yang ditanya adalah tentukan kecepatan hanyut elektron atau VD. Nah nanti kita tinggal masukkan data-data ini yang diketahui di sini ke dalam rumusnya gitu. Berarti kecepatan hanyut elektronnya itu dapat dicari dengan cara membagi antara arus listrik ntar dibagi dengan jumlah elektron, muatan satu elektron sama luas penampang kawat gitu. Nah itu dapat didapatkan hasil berupa yaitu sekitar 0,05 mm per second. Selanjutnya ada superkonduktivitas. Superkonduktivitas adalah keadaan di mana suatu bahan memiliki resistensi nol pada suhu yang sangat rendah sehingga arus listrik dapat mengalir tanpa kehilangan energi. Fenomena ini ditemukan oleh Heike Kamerlingh-Onnes pada tahun 1911 saat mendinginkan raksa hingga 4,2 Kelvin. Setiap bahan memiliki suhu kritis. Di bawahnya bahan menjadi superkonduktor dan di atasnya resistivitas kembali naik. Penemuan superkonduktor suhu tinggi seperti YbCO, BsGCO memungkinkan penggunaan nitrogen cair sebagai pendingin menjadikannya lebih praktis. Superkonduktor banyak digunakan dalam MRI, kereta maglev, kabel listrik efisien, dan penyimpanan energi. Meskipun masih menghadapi kendala seperti pendinginan ekstrem, bahan yang rapuh, dan juga biaya yang tinggi. Selanjutnya masuk kepada slide yang membahas mengenai struktur neuron dan terbentuknya potensial listrik. Nah, pada slide ini dijelaskan struktur dasar dari neuron. Neuron memiliki 3 bagian utama, yaitu dendrit yang akan menerima rangsangan, kemudian ada badan sel sebagai pusat dari pemrosesan, dan akson yang akan menghantarkan sinyal ke sel lain. Dan ada ujung akson yang akan terhubung dengan sinapsis sebagai tempat terjadinya komunikasi antar neuron. Struktur ini menjadi dasar dari proses penghantaran sinyal listrik di dalam sistem saraf.
Kemudian struktur neuron dan terbentuknya potensial listrik di sel saraf. Nah, potensial listrik pada sel saraf ini terbentuk akibat adanya perbedaan konsentrasi ion di dalam dan di luar sel. Pada kondisi istirahat, neuron memiliki potensial sekitar minus 70 mV dan dipertahankan oleh pompa natrium kalium dan kanal ion. Nah, pergerakan ion-ion inilah yang akan menghasilkan perbedaan muatan dan memungkinkan terbentuknya impuls listrik. Selanjutnya, cara neuron untuk menghantarkan sinyal listrik atau action potential. Nah, untuk action potential ini terjadi ketika rangsangan yang diterima neuron ini mencapai ambang tertentu. Depolarisasi terjadi saat ion natrium masuk ke dalam sel, kemudian diikuti dengan repolarisasi, yaitu ketika ion kalium keluar. Nah, setelah kembali ke kondisi stabil, neuron memasuki periode refraktori sebelum dapat menghantarkan impuls berikutnya. Nah, perubahan naik turun potensial ini yang merupakan dasar dari penghantaran sinyal listrik. Kemudian masuk ke dalam pembahasan mengenai konsep dasar dari GGL atau gaya gerak listrik. Nah, gaya gerak listrik ini adalah energi persatuan muatan yang disediakan sumber listrik untuk menggerakkan arus. Baterai atau sumber tegangan bekerja dengan memindahkan si elektron melalui rangkaian. Namun, arus yang mengalir dipengaruhi oleh besar hambatan yang ada pada rangkaian. Kemudian ada rumus dari terminal voltage. Nah, sebelumnya kita perlu paham terlebih dahulu mengenai tegangan terminal. Nah, tegangan terminal ini adalah beda potensial yang terukur pada kutub baterai saat arus mengalir. Rumusnya adalah V sama dengan epsilon dikurang I dikali R, di mana epsilon ini merupakan GGL, I adalah arus, dan R adalah hambatan dalam baterai. Semakin besar arus yang mengalir, maka semakin besar juga penurunan tegangan akibat si hambatan dalam. Berikutnya adalah slide mengenai contoh soal. Di sini sudah ada penyelesaian dari soalnya juga. Masuk ke pembahasan mengenai resistor dalam seri dan paralel. Resistor dalam rangkaian seri ini seluruh resistor akan dialiri oleh arus yang sama. Nah, tegangan sumber terbagi ke tiap resistor sesuai besar hambatannya. Hambatan total dalam rangkaian seri merupakan hasil penjumlahan semua hambatan. Nah, jika salah satu resistornya terputus, maka arusnya akan berhenti mengalir ke seluruh rangkaian. Resistor dalam rangkaian paralel. Pada rangkaian paralel, setiap resistor ini memiliki tegangan yang sama. Nah, arus akan terbagi ke setiap cabang sesuai hambatannya, dan hambatan total pada rangkaian paralel selalu lebih kecil daripada hambatan terkecil di rangkaian. Rumus ekivalen yang digunakan adalah 1 per Reg sama dengan 1 per R1 ditambah dengan 1 per R2 ditambah 1 per R3 dan selanjutnya. Kemudian di sini ada contoh soal dari rangkaian seri dan paralel. Pada contoh ini dibandingkan hambatan total dan besar arus pada rangkaian seri dan paralel. Kemudian hambatan serinya dihitung dengan menjumlahkan resistor. Nah, sedangkan hambatan paralel menggunakan rumus yang 1 per Reg tadi. Setelah hambatan total diperoleh, kemudian arus dapat ditentukan dengan hukum Ohm. Nah, hasil perhitungannya sudah ditampilkan di slide. Nah, selanjutnya kita masuk ke hukum Kirchhoff, yaitu atau yang disebut dengan Kirchhoff Rule. Apa sih hukum Kirchhoff itu? Hukum Kirchhoff digunakan untuk menganalisis rangkaian listrik kompleks yang tidak dapat diselesaikan dengan kombinasi seri dan paralel. Terdapat dua hukum utama, yakni hukum Kirchhoff 1 dan hukum Kirchhoff 2. Sekarang kita mulai dengan hukum Kirchhoff 1 atau lebih keren disebut Junction Rule. Coba bayangkan ini. Jika 10 liter air masuk ke satu persimpangan pipa, berapa liter yang harus keluar? Tentu saja 10 liter.
Prinsipnya sama. Hukum 1 Kirchhoff adalah tentang kejujuran muatan. Muatan tidak bisa tiba-tiba hilang atau muncul di simpul. Ini adalah konservasi muatan. Sederhananya, arus yang masuk harus sama dengan arus yang keluar. Formula kuncinya mudah, yaitu sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Kalau di simpul A ada arus I3 masuk dan sisanya keluar I1 dan I2, maka I3 adalah total dari I1 dan I2. Sederhana tapi super penting untuk memastikan semua komponen mendapat jatah arus yang benar. Selanjutnya kita masuk ke hukum 2 Kirchhoff atau yang disebut dengan loop rule. Anggap ini sebagai aturan perjalanan balik modal. Jika Anda mulai berjalan dari rumah, naik turun bukit, pada akhirnya saat Anda kembali ke rumah, perubahan ketinggian bersih Anda adalah 0 lagi. Itu artinya konservasi energi. Total perubahan tegangan potensial di lintasan tertutup loop manapun wajib 0. Formula kuncinya yaitu sigma GGL plus sigma I kali R sama dengan 0. Dan hati-hati, di sini penentu benar atau salahnya. Jika kita mengaturnya salah, maka kita akan salah. Dan kita harus benar-benar menghitung dengan benar. Selanjutnya kita masuk ke gerak listrik GGL dalam seri dan paralel, pengisian baterai. Sekarang kita bahas mengenai GGL. GGL itu apa sih? GGL itu adalah energi persatuan muatan yang diberikan oleh sumber listrik, misalnya baterai, untuk memindahkan muatan dari terminal negatif ke terminal positif. Rumusnya adalah GGL minus I kali R. Selanjutnya kita masuk ke susunan serinya ya. Kita bisa mengatur sumber tegangan atau GGL si baterai kita punya 2 mode seri, yaitu mode pertama adalah saling mendukung, di mana kita menyambut positif ke negatif. Tujuannya jelas, tegangan ganda. Kita stack tegangan untuk mendapatkan voltase yang lebih tinggi. Inilah kenapa senter yang pakai 2 baterai AA jadi 3 volt. Mode kedua adalah seri berlawanan, positif ketemu positif. Tujuannya bukan untuk mendapat tegangan bersih besar, tetapi untuk menciptakan selisih tegangan. Dan konfigurasi kedua inilah yang wajib kita gunakan saat mau mengisi baterai yang lemah. Yang selanjutnya kita bahas yang susunan paralel. Berbeda dengan seri, GGL paralel memiliki tujuan yang lebih praktis. Syaratnya kita harus pakai baterai yang identik. Kenapa? Karena tujuan paralel adalah masa pakai lebih lama. Kita meningkatkan total kapasitas arus seperti memperbesar tangki bensin. Hebatnya lagi, tegangan total tidak berubah, tetap 1,5 volt misalnya. Tapi resistensi internal total menurun, membuat baterai lebih adem dan sehat untuk bekerja. Jadi paralel adalah best practice untuk membuat paket baterai yang tahan lama seperti pada power bank atau paket baterai drone. Selanjutnya kita masuk ke aplikasi pengisian baterai. Dan ini adalah puncak dari pengisian baterai. Ini adalah aplikasi dari konfigurasi seri berlawanan. Intinya ini adalah perlawanan tegangan. Atur mainnya tegas. Pengisi daya GGL harus jauh lebih kuat dari GGLB. Kita tembakkan arus I balik ke terminal positifnya. Formula arus pengisian I menunjukkan siapa yang menang. I sama dengan GGLC min GGLB per R total. Arus hanya mengalir jika si kuat GGLC ini menang melawan si lemah GGLB. Dan ada satu hal kontraintuitif. Saat sedang diisi, tegangan terminal baterai akan mencapai nilai tertingginya karena tegangan pengisian daya mendorong melewatinya. Contoh paling nyata, baterai mobil 12 volt akan menunjukkan 13 volt atau 14 volt ketika mobil diisi dayanya.
So, di sini aku bakal ngejelasin tentang rangkaian kapasitor dan RC. Jadi, kapasitor dalam rangkaian paralel, beberapa kapasitor dihubungkan di antara dua titik yang sama, yaitu titik A dan titik B, di mana tegangan V, perbedaan potensial tegangan VAB adalah sama untuk setiap kapasitor. Yang kedua, muatan Q. Muatan total Q yang tersimpan adalah jumlah dari muatan pada masing-masing kapasitor, yaitu Q sama dengan Q1 ditambah Q2 ditambah Q3. Yang ketiga ada kapasitas ekuivalen. Karena Q sama dengan CV, maka C ekuivalen V sama dengan CIV ditambah CI2V ditambah CI3V. Hasilnya kapasitansi ekuivalen untuk rangkaian paralel adalah jumlah langsung, yaitu C ekuivalen sama dengan C1 ditambah C2 ditambah C3. Lalu ada kapasitor dalam rangkaian seri. Dalam rangkaian seri, kapasitor dihubungkan dari ujung ke ujung secara berurutan, di mana muatan Q saat baterai terhubung, maka muatannya plus Q mengalir ke pelat kiri C dan negatif Q ke pelat kanan C3. Muatan pada setiap kapasitor adalah sama. Yang kedua ada tegangan V. Tegangan total V dari baterai terbagi antara kapasitor V sama dengan V1 ditambah V2 ditambah V3. Lalu yang ketiga ada kapasitansi ekuivalen. Karena V merupakan Q per C, maka Q per ekuivalen sama dengan Q per C ditambah Q per C2 ditambah Q per C3. Hasilnya kapasitas ekuivalen untuk rangkaian seri. Selanjutnya ada rangkaian RC atau proses pengisian. Di dalam rangkaian RC itu sendiri terdiri dari resistor dan kapasitor yang terhubung seri dengan sumber tegangan seperti baterai. Saat saklar ditutup, kapasitor kosong dan arus awal maksimum. Proses pengisian arus dimulai mengisi kapasitor. Muatan dan tegangan pada kapasitor meningkat secara eksponensial. Konstanta waktu yang diperlukan untuk mengisi kapasitor hingga minus 63,2% dari maksimumnya. Rangkaian RC, proses pengosongan. Jika kapasitor yang sudah terisi dengan muatan awal Q0 dan tegangan FO dihubungkan ke resistor, kapasitor akan melepaskan muatannya. Saat saklar dipindahkan, kapasitor memiliki tegangan maksimum, arus awal mengalir maksimum dan berlawanan arah dari pengisian. Proses pengosongan ini, muatan dan tegangan pada kapasitor untuk menurun secara eksponensial. Energi yang tersimpan dilepaskan sebagai panas melalui resistor. Nah, selanjutnya yaitu kita akan masuk pada pembahasan bahaya listrik, kemudian ammeter dan juga voltmeter. Nah, yang pertama yaitu ada bahaya listrik. Bahaya listrik sendiri merupakan bahaya yang timbul akibat adanya energi listrik. Listrik dapat menimbulkan bahaya berupa hubungan pendek, kebakaran, dan sengatan listrik. Sumber bahaya listrik juga yang paling utama itu menghantar listrik yang umum digunakannya di rumah maupun di dunia industri. Bahaya listrik juga dapat disebabkan oleh kondisi isolasi dan penyambungan penghantar listrik yang buruk. Listrik menimbulkan bahaya melalui kejut listrik, panas dari energi listrik, dan medan listrik. Kemudian ada sengatan listrik yang ini. Nah, bahaya sengatan listrik juga ditentukan oleh kondisi kelembapan dari relatif tempat kerja. Semakin basah lingkungan tempat kerja, itu artinya maka sengatan listrik akan makin berbahaya. Penyebabnya ini adalah kondisi basah yang mempermudah atau memperbesar nilai arus listrik yang melewati tubuh manusia selama sengatan itu terjadi. Hal yang sama juga berlaku pada tubuh manusia yang sedang berkeringat. Kemudian selanjutnya yaitu ada jenis listrik.
Bahaya listrik terbagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama ada bahaya sekunder dan bahaya primer. Nah, untuk penyebabnya itu ada instalasi listrik yang sembarangan, kemudian ada kerusakan isolasi pengantar listrik. Untuk analisis kelistrikan sendiri, yaitu tingkat bahaya listrik dipengaruhi oleh 3 jenis besaran, yaitu tegangan listrik atau volt, arus listrik atau ampere, dan hambatan listrik atau ohm. Selanjutnya itu ada pengukur ampere. Amperemeter adalah alat ukur listrik yang digunakan untuk mengukur nilai suatu arus listrik yang sedang mengalir dalam suatu rangkaian listrik. Nah, pengukuran arus listrik ini harus memutuskan rangkaian terlebih dahulu, lalu menghubungkan masing-masingnya ke terminal-terminal amperemeter. Mode rangkaian adalah rangkaian seri, sehingga arus listrik mengalir melewati amperemeter secara langsung. Seperti contohnya di samping ini. Nah, selanjutnya yaitu ada komponen komposer. Penyusun utama dari amperemeter adalah galvanometer. Secara umum, galvanometer ini bekerja dengan menerapkan gaya Lorentz yang muncul antara medan magnet dan kumparan berarus listrik. Untuk gaya Lorentz sendiri, yaitu yang pertama ada gaya Lorentz pada kawat berarus listrik. Untuk rumusnya sendiri yaitu F Lorentz sama dengan B kali I kali L kali sin theta. Nah, ini untuk rumus untuk sudut tertentu. Nah, untuk jika arah arus listriknya tegak lurus dengan arah medan magnet, maka gaya Lorentz yang terjadi akan maksimal. Sin 900 sama dengan 1 seperti ini. Ini adalah rumusnya. Nah, nanti untuk keterangannya. Nah, selanjutnya yaitu ada gaya Lorentz pada kawat yang sejajar dan berarus listrik. Nah, ini untuk rumusnya sendiri. Kemudian untuk ketiga ada gaya Lorentz pada muatan bergerak dalam medan magnet. Nah, ini untuk rumusnya. F Lorentz sama dengan Q kali P kali B kali sin theta. Ini untuk keterangannya, masing-masing keterangannya. Nah, itu selanjutnya itu ada contoh soal gaya Lorentz. Pada peristiwa elektromagnetik digunakan kawat penghantar yang di dalamnya mengalir muatan 18.000 volt selama 3 menit. Nah, jika panjang kawat itu sekitar 100 meter dan kuat medan magnet itu sekitar 5 Tesla, berapa besar gaya Lorentz yang dihasilkan? Nah, ini untuk penyelesaiannya seperti ini, yang nantinya akan menghasilkan sekitar 50.000 Newton. Untuk selanjutnya itu ada prinsip kerja. Nah, prinsip kerja ini ada 3, yaitu ada kumparan putar, yang dimana ampere ini dapat bekerja melalui prinsip kumparan putar. Selanjutnya itu ada besi lunak. Amperemeter yang menerapkan prinsip besi lunak memiliki besi sebagai intinya. Kemudian ada pemanasan. Amperemeter yang menerapkan prinsip pemanasan memanfaatkan penggunaan kawat yang dapat mengalami pemuaian. Selanjutnya itu ada pengukuran. Satuan arus listriknya itu disebut ampere. Ampere sendiri ditetapkan sebagai satuan arus listrik internasional pada tahun 1893 bersama volt dan ohm. Didefinisikan sebagai arus konstan yang mengendapkan 0,001118 gram perak per detik dari larutan perak nitrat. Kemudian pada tahun 1948, tepatnya pada 1 Januari, berlaku standar absolut di mana 1 ampere internasional itu sekitar 0,99835 ampere absolut. Selanjutnya yaitu ada kegunaan. Dalam melakukan pengukuran arus listrik ini, amperemeter harus dipasang secara seri tentunya terhadap rangkaian listrik. Amperemeter ini juga memiliki hambatan listrik yang nilainya kecil. Kegunaannya itu yang pertama ada pengawasan arus listrik pada peralatan listrik, kemudian yang kedua ada pengukuran resistansi, kemudian ada elektrolisis, dan yang terakhir ada uji coba dalam laboratorium kimia. Untuk selanjutnya yaitu ada pembahasan voltmeter. Nah, untuk voltmeter sendiri merupakan suatu alat ukur yang digunakan untuk mengukur beda potensial atau tegangan listrik dari 2 titik potensial listrik. Pada peralatan elektronik ini digunakan sebagai pengawasan nilai tegangan kerja. Seperti pada contohnya, ini adalah contoh dari voltmeter.
Kemudian untuk prinsip kerja sendiri yaitu digunakan untuk mengukur suatu tegangan listrik dalam suatu rangkaian. Jarum penunjuknya bergerak dengan gaya magnet yang muncul antara interaksi medan magnet dan arus listrik pada kumparan. Besarnya simpangan jarum ini sebanding dengan kuatnya arus listrik yang mengalir. Semakin besar arusnya, maka semakin besar simpangan dan nilai tegangan yang akan ditunjukkan oleh voltmeter tersebut. Nah, voltmeter ini dipasang paralel dengan komponen yang diukur. Selanjutnya untuk satuan pengukuran sendiri, ada satuan tegangan listrik atau volt. Volt ini ditetapkan sebagai satuan tegangan listrik internasional pada tahun 1893 bersama ampere dan ohm juga. Awalnya didefinisikan melalui Celsius pada suhu 15 derajat Celcius dengan gaya gerak listriknya itu sekitar 1434 volt. Kemudian pada tahun 1948, tepatnya 1 Januari, itu ditetapkan pula sebagai standar absolut di mana 1 volt internasional itu sekitar 1,000330 volt absolut. Untuk kegunaannya sendiri yaitu yang pertama ada pengukuran potensi elektrostatik, itu untuk mengetahui besarnya nilai potensial elektrostatik yang telah dikalibrasi. Selanjutnya ada pengukuran induksi magnetik yang dimana menunjukkan nilai tegangan listrik yang teramati secara langsung.